Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Yang kita muliakan bersama Ustadz Ahmad Al-Habsyi bersama dengan Ibu dan Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, karena kita sudah menunggu dari tadi. Ibu bapak sekalian, atas nama masyarakat Lu Utara, pemerintah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Ahmad Al-Habsyi bersama dengan Ibu dan rombongan di Kabupaten Lu Utara. Kami berharap meskipun beliau tidak lama di Kabupaten Lu Utara, tetapi bisa meninggalkan kesan bagi masyarakat Lu Utara melalui tausiah yang insya Allah disampaikan kepada kita semua. Dan untuk itu, atas nama pemerintah juga kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus BKMT Kabupaten Lu Utara bersama segenap permata se-Kabupaten Lu Utara atas kerja kerasnya, sehingga ini Pak Ustadz, ini inisiatif dari teman-teman BKMT. Tepuk tangan dong untuk BKMT. Ini. Mohon maaf bapak-bapak kalau tersinggung, silahkan. Karena selama ini yang rutin adakan kami maaf ya. Nah, artinya kalau tersinggung berarti masih punya hati, masih punya niat baik untuk juga nanti hari ini mungkin beliau ya yang datangkan adalah BKMT, nanti bapak-bapaknya. Kenapa ada suaranya Pak? Ya, jadi terima kasih ya Bu ya. Dan mohon tenang, tabe HP-nya jangan sampai nanti yang sibuk itu kita memvideokan, tidak sibuk mendengarkan nasihatnya. Setuju ya? Betul. Untuk memanfaatkan, memaksimalkan waktu yang ada, karena berhubung setelah ini Pak Ustadz ada lagi di TV yang lain. Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, saya mohon tenang, kita ikuti dengan seksama, karena yang paling penting bukan kehadiran fisik beliau, tetapi yang paling penting adalah tausiah yang disampaikan kepada kita. Semoga menjadi kado, terutama dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita berharap ya ibu bapak sekalian, ini menjadi hiburan, memberikan kesejukan bagi kita semua. Sebagaimana Rasulullah juga dihibur pada tahun kesedihan dengan di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf kalau sekiranya di dalam penerimaan kami ada hal yang kurang berkenan, baik tutur kata maupun tindak laku. Sekali lagi atas nama kami semua, terutama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya, semoga jadi berkah. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai saya punya permintaan dulu, boleh? Biar pengajian ini makin diberkahi Allah. Nanti ketika tausiah sudah kita mulai, tutup mulut, pasang telinga, buka hati, berikan yang terbaik untuk Allah dan Rasul. Siap? Dari hati ke sini yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Masih belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja bertasbih,
Maka pertanyaannya, apa enggak malu kita yang numpang di bumi Allah, malas betul bertasbih untuknya? Betul? Maaf Ibu Bupati, orang sini kalau bilang betul bahasa kampungnya apa? Saya ke Kalsel, dari Kalsel saya ke Kalteng. Hari ini Allah takdirkan saya ada di Masamba. Saya harus belajar bahasa sini, biar saya hari ini tidak merasa menjadi tamu, tapi izinkan saya merasa seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri, Tongan. Biar saya nggak merasa jadi orang asing, tapi izinkan hati saya hari ini seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri, Tongan. Lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Lihat pohon-pohon yang ada di luar sana. Perhatikan ketika pohon-pohon itu daun-daunnya bergerak. Tahu nggak sebenarnya pohon-pohon itu daun-daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Kalau pohon saja tahu diri mau bertasbih memuji ilahi, pertanyaan saya, apa enggak malu kita manusia, makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk lainnya, tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Tongan, Tongan, Tongan weh. Le, planet apa itu? Tongan le. Biar makin berkah, kita bertasbih dulu kepada Allah, mau? Bapak, Ibu, biarkanlah orang-orang yang ada di luar acara kita malam ini menganggap kita semua yang hadir hari ini, biarkan mereka bilang kita gila, biarkan mereka bilang kita gila, asalkan gilanya kita karena ingat siapa? Lebih baik gila karena ingat Allah daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Tongan le. Ibu, tidak akan pernah rugi orang-orang yang selalu berzikir ingat Allah. Tidak akan ada yang rugi ketika orang-orang selalu bersalawat kepada Nabi. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang lisannya selalu menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Ada bocoran. Ibu, saya punya cerita di Palu. Tahu Palu? Kemarin Allah uji dengan bencana, tsunami, banjir, gempa, bahkan tanahnya terbelah-belah. Namanya likuifaksi. Kedalamannya sampai 20 meter. Bukan cuma manusia, rumah, gedung, manusia dihisap oleh tanah, lalu dihimpit kembali, diblender oleh Allah. Diprediksi ada 30.000 nyawa belum ditemukan jasadnya. Tapi aneh, ada satu kampung sedikit pun tidak terkena gempa, sedikit pun tidak ada tsunami yang masuk ke dalam kampung itu. Padahal kampung sebelahnya hanya selisih berapa bangunan, hilang cuma tinggal nama, tapi kampung itu dijaga oleh Allah. Ibu Bupati, ibu-ibu kota Masamba memang makhluk langka, luar biasa.
Ini yang membuat bencana tidak jadi Allah turunkan buat kita. Maaf buat bapak-bapak, saya lihat inilah wajah-wajah wanita calon penghuni syurga. Wajah mereka nampak bercahaya. Pakai pedang apa? Di mana-mana saya sudah keliling Indonesia, Pak. Saya perlu menyampaikan ini sebagai bentuk koreksi buat kaum laki-laki. Jujur, semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk urusan kebaikan justru ada di tangan kaum perempuan. Tongan, kita laki-laki harus mengakui keunggulan mereka. Saya sering lihat di mana-mana sepanduk bertuliskan, hadirilah pengajian ibu-ibu. Belum pernah saya menemukan sepanduk, hadirilah pengajian bapak-bapak. Alamat gak ada yang datang. Hari ini saja kita harus mengakui kekalahan kita. Coba lihat bagian atas ibu-ibu. Ibu-ibu bahasa sini apa? Indo. Indo. Oh, Indo. Lihat di atas Indo, di sana Indo, di tengah Indo, di sana Indo, di belakang pun Indo, di depan cuma dikasih tempat kecil, space sedikit. Bapak-bapak nampak betul hari ini seperti kalian kaum tertindas. Betul? Ibu, ibu, inilah yang membuat bencana tidak akan turun buat kampung ini. Lihat di Palu, sejarah mencatat kampung itu jauh dari bencana, bahkan tidak terasa gempa sedikit pun. Kenapa? Masyarakatnya sering bikin pengajian, masyarakatnya sering solawatan, masyarakatnya sering wiridan, masyarakatnya sering zikiran. Karena asbab itu Allah jauhkan dari bencana dan musibah. Betul? Sekarang saya ajak, kalau kita getarkan masjid ini, kita getarkan dengan kalimat tasbih, kita getarkan dengan takbir, kita getarkan dengan salawat. Siap? Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan zikir kita, dengan salawat, dengan takbir menjadi penghalang bencana tidak akan turun buat negeri ini. Insya biarkan seluruh dunia melihat bahwa di Luwuk, di bawah pimpinan Bunda Indah, di sini banyak para pecinta Allah dan Rasul. Izinkan saya akan menyiarkan langsung di medsos saya, biar dunia melihat, biar Indonesia tahu di kota yang kecil ini ternyata menyimpan makhluk-makhluk langka. Indo, Indo, biar dunia melihat, dan ini bagian daripada syiar, betul? Berapa banyak orang hatinya tersentuh menjadi muslim gara-gara dia melihat satu tayangan yang menggugah hatinya. Saya yakin mudah-mudahan dengan semangat kita getarkan tempat ini akan membuat hidayah sampai kepada saudara kita. Betul? Sebu-sebu ke Ambo. Ambo bapak, Ambo yang sedikit. Sedikit saja Ambo disebut. Namanya apa? Masambu. Masambah. Masambah. Saat ini saya sedang berada di depan jamaah Masamba yang luar biasa cinta dengan Allah. Semuanya takbir. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah.
main-main sekarang Allah lagi sensi dengan Indonesia. Tahu sensi? Kemarin ada nenek-nenek saya pikir nggak paham bahasa gaul sensi. Si nenek angkat tangan. Ustadz, jangankan sensi, baper paham. Nenek milenial rupanya. Sensi itu sensitif. Hati-hati loh, Allah sekarang sedang sensitif dengan Indonesia. Hati-hati. Satu kali kita bangga bikin dosa, Allah respon dengan musibah. Satu kali kita bangga bikin maksiat, Allah jawab dengan bencana. Tongan? Nih, tahu nggak kejadian di Anyer, Banten? Lagi jingkrak-jingkrak. Maghrib berkumandang masih bangga jingkrak-jingkrak di atas panggung. Hitungan menit, baru sebentar dia membalikkan badan, dihantam oleh air laut dari belakang. Maaf Pak Ibu Bupati, di belakang ada laut tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Jauh di Jogja. Itu sebabnya sekarang kalau saya ceramah nggak berani lagi naik ke atas panggung. Saya lihat langsung kejadiannya. Maaf, saya dapat videonya langsung. Jingkrak-jingkrak di atas panggung, dihantam air laut dari belakang. Hitungan menit. Maaf, hati-hati, laut itu makhluk Allah. Ternyata dalam salah satu hadis kursi, air laut tiap hari minta izin sama Allah agar bisa menenggelamkan kita manusia. Kenapa? Air laut sudah enak lihat kita. Air laut sudah marah lihat kita. Dalam sebuah hadis qudsi, ma min yaumin wal bahru yasta'zinu rabba ayyurika ibna adam. Kata Allah apa? Tidak ada satu hari pun air laut itu tidak meminta izin kepadaku agar bisa menenggelamkan manusia. Air laut marah sudah lama dengan kita. Betul? Indo? Lihat gunung. Itu baru satu gunung yang Allah aktifkan di Banten. Itu baru namanya anak Krakatau. Belum mbahnya. Itu gunung baru bersin-bersin, belum muntah-muntah. Udah bikin Banten, Lampung ketar-ketir. Jangan main-main. Laut makhluk Allah, gunung makhluk Allah, langit makhluk Allah, bumi makhluk Allah, langit pun makhluk Allah. Kalau Allah suruh salah satu makhluknya bergerak, mampus kita semua. Tongan? Tongan? Maka jangan malas-malas berlindung kepada Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah. Tahu kenapa Palu Allah hadirkan bencana dan musibah? Maaf, menurut informasi yang saya terima, di Palu ada 3.000 LGBT terdata di sana. Sekali lagi, di Palu ada 3.000 LGBT terdata di sana. Maka saya tidak setuju dengan salah seorang menteri di negeri ini dengan mudah dia berkata LGBT harus kita rangkul. Maaf Pak Menteri, saya tidak mau merangkul LGBT. Kenapa saya tidak mau merangkul LGBT? Soalnya kalau saya rangkul nanti mereka merabah. Tuhan, LGBT jangan dirangkul tapi perlu diruqyah. Indo, di Palu kenapa Allah marah? Saya titipkan pesan buat pemerintahnya, terkhusus Ibu Bupati. Di Palu ada festival setan yang dihidupkan di sana.
Padahal festival ini sudah lama dikubur dalam-dalam, tapi dihidupkan kembali. Ulama sudah menegur, jangan kalian hidupkan festival setan ini. Ini sama saja mengundang murka Allah. Jawaban pemerintahnya apa? Kami bikin ini mau undang turis. Turis belum datang, azab yang mampir. Tongan, maaf Ibu Bupati, ada belasan panggung berjejer di pinggir pantai Palu. Belasan panggung, gede-gede panggungnya. Mereka bangga bikin festival setan. Apa yang terjadi? Hitungan menit Allah sapu dengan tsunami, Allah hadirkan gempa bumi. Dan begitu jenazah mereka ditemukan, semua yang waktu itu bangga bikin maksiat, jenazah mereka semuanya ditemukan dalam keadaan hina, telanjang bulat. Di dunia sudah dihinakan Allah, di depan makhluknya sudah dipermalukan Allah, apalagi nanti di akhirat sana. Tongan, mereka ditemukan jasadnya semuanya dalam keadaan telanjang bulat. Maaf, secara logika mustahil, padahal mereka pakai celana jin. Tahu celana jin? Celana jin itu kan kalau dipakai kan makin ketat makin melekat. Celana jin itu kan kalau dipakai kena air harusnya makin melekat makin menempel. Betul? Ini hilang celananya, padahal mereka pakai celana jin. Padahal mereka pakai celana jin. Kemarin saya ngomong begini, ada nenek-nenek lagi di depan angkat tangan. Ustaz, kalau mereka pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Macam-macam nenek-nenek zaman now. Tapi kalau saya pikir-pikir masuk akal juga tuh nenek. Mereka pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Mohon maaf Pak Kapolres, tolong bantu saya melakukan penyelidikan ini. Indo, ada salah seorang anggota dewan ketemu saya, dia menceritakan kejadian sebenarnya di Palu. Sampai detik ini Ibu Bupati, anggota dewan itu kalau lihat ada anak kecil di depannya merintih menangis seperti orang gila. Kenapa? Ada seorang anak perempuannya yang bernama Ajwa, usianya 7 tahun, belum ditemukan jasadnya. Anggota dewan itu pernah menangis di depan saya sampai bersumpah, demi Allah Ustaz, kejadian di Palu itu lebih mencekam, lebih mengerikan ketimbang film barat yang dibuat oleh orang barat yang menceritakan tentang hari kiamat. Itu film belum seberapa dengan kejadian bencana di Palu yang saya lihat dengan mata. Mengerikan. Bumi digoncang oleh Allah dengan sekeras-kerasnya. Konon di atas 11 koma. Makanya buminya terbelah-belah, dihantam oleh air laut yang sangat dahsyat, lampu padam. Kami mikir jangan-jangan itu sudah kiamat dari Allah, karena waktu itu musibahnya tepat betul di hari apa? Kiamat tidak akan datang kecuali hari apa? Mereka orang Palu mikir jangan-jangan kiamat, mereka teriak-teriak kiamat, kiamat, kiamat. Kami pikir jangan-jangan sudah kiamat, karena kami ingat pesan para ulama, kiamat tidak akan datang kecuali hari Jumat. Maaf Ibu Bupati, ini hari apa ya? Alhamdulillah aman kita. Ada waktu kita taubat. Indo, jangan main-main. Allah sedang sensitif dengan Indonesia. Maka jangan malas-malas untuk selalu istighfar kepada Allah, karena istighfar salah satu jalan menghambat azab
turun buat negeri ini. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan jadi kirim azab kalau masih banyak hamba-hambanya yang mau membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal waraya. Yang pertama, dan insya Allah dimanapun saya tampil akan selalu saya utamakan, izinkan saya melatih diri saya yang banyak dosa ini dan mengajarkan kepada seluruh para jamaah untuk lebih dulu memuliakan alim ulama yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Maaf, mau siapapun pejabat di depan saya, mau siapapun, mau presiden mau raja, kok jadi begini? Mau gubernur, mau wali kota. Ini yang ceramah siapa? Siapapun pejabatnya, saya titipkan pesan, jangan dulu disebut dan dimuliakan namanya sebelum kita mengajarkan kepada umat untuk lebih dulu memuliakan ulama, karena ulama pewaris para anbiya, ulama lebih mulia daripada pejabat. Betul? Maaf kalau yang kita rayakan acara kenegaraan, gak apa-apa, pejabat boleh dulu dimuliakan namanya, tapi ingat setiap kita mensyiarkan acara agama, maka ajarkan kepada umat dan anak-anak kita untuk lebih dulu memuliakan ulama. Kenapa? Kalau presiden hari ini meninggal dunia, pegang omongan saya, besok rebutan orang mau jadi penggantinya. Tongan. Sekarang aja belum meninggal lagi pada rebutan loh ya. Betul? Tapi kalau ini hari ulama yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Betul? Ayo, dulu kita punya Ustazah Tuti Alawiyah, bayangkan BKMT-nya sampai sekarang tersebar di seluruh Indonesia. Saya membayangkan walaupun jasadnya masuk ke dalam kubur, amalnya sampai hari kiamat akan dia rasakan. Betul? Belum tentu ada yang menggantikan Ustazah Tuti Alawiyah. Dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ, Habib Munzir, sahabat saya Uji. Di Tasik ada ulama karismatik, Abah Anom namanya. Di Kalimantan Selatan Guru Jai orangnya. Di Solo Habib Anis Al-Habsyi. Dan saya percaya di sini pun pasti ada tokoh-tokoh agama yang hebat dahulunya yang sudah dipanggil menghadap Allah 10 tahun ke depan. Belum tentu ada yang seperti mereka. Maka jangan bosan-bosan. Kita doakan guru-guru kita yang hadir. Mungkin para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jauhkan dari fitnah dunia, amin ya rabbal. Yang kita hormati, kita cintai, kita muliakan dan kita doakan ibunda kita semua, Ibu Indah, Ibu Bupati, ya itu maksudnya, itu aja kok repot. Bunda, saya begitu melihat Bunda bersama istri dan rombongan, saya teringat pesan guru saya. Guru saya sebelum meninggal menitipkan pesan, Ahmad, ciptakan 10 detik, sekali lagi dengar,
Ahmad, ciptakan 10 detik pertemuanmu pertama kali dengan orang yang baru engkau kenal dengan kesan yang sangat indah dan ramah. Maka 10 detik itu akan menjadi 10 tahun ke depan. Dia akan mengangkat tangan mendoakan kebaikan untukmu. 10 detik pertama saya ketemu bunda, bunda sangat ramah, beliau senyum. Rakyat mana yang gak suka punya pemimpin ramah dan senyum? Betul? Betul? Karena mohon maaf, tidak mungkin ada bupati kalau bukan karena rakyat. Betul? Mana mungkin ada presiden kalau bukan karena rakyat? Mana mungkin di masjid ini ada yang dipanggil Pak Imam kalau bukan karena ada Pak Makmum? Bahkan saya yang bodoh ini mana mungkin dipanggil Ustaz kalau bukan karena jasa bapak, ibu yang masih mau mendengarkan ceramah saya. Coba kalau saya ceramah sendirian. Orang gak manggil saya Ustaz, manggilnya apa? Siapa bilang orang gila? Oh, mau ngajak berantem ya? Orang gila kita dibilang. Ini jangan-jangan mak-mak garis keras. Kita doakan Ibu Bupati mudah-mudahan selalu dilindungi Allah setiap tugas-tugas mulianya. Disehatkan badannya, dikuatkan imannya, dan mudah-mudahan selalu bisa membuat kota yang kita cinta ini menjadi kota yang baldatun tayyibatun wa rabbun. Ibu Bupati bagi kita bagaikan ibu. Bupati bagi rakyat bagaikan ibu. Rakyat bagi bupati laksana anak. Maka saya titipkan pesan ini. Jadilah anak-anak yang soleh dan soleha, biar ibu sayang kepada anak-anaknya. Karena beliau sama seperti ibu, saya tambahin lagi pesannya. Jangan malas-malas minta duit jajan. Tonga. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap keluarga besar Kabupaten Lu Utara. Hadir juga di tengah-tengah kita perwakilan dari TNI, polisi. Jaga terus semangat netralitas, pilpres sudah dekat. Jangan hanya kepentingan pimpinan oknum-oknum tertentu merusak harga diri TNI dan Polri yang dibangun oleh para pahlawan-pahlawan sebelumnya. Tapi saya sayang dengan TNI, saya cinta dengan polisi. Saking hormatnya saya dengan polisi. Jangankan polisi lagi bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saya jaga, apalagi tugasnya. Saya nggak pernah naik mobil lihat polisi tidur ngebut, kelar hidup saya. Baik, Bapak Ibu, karena berhubung azan masuk, kita dengarkan dulu azan. Tapi setelah ini tetap duduk, nanti kita lanjutkan tausiah ke depan. Jangan takut, kita tidak termasuk golongan yang disebut dalam Al-Quran wailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka neraka wel yang sholatnya lalai. Maaf, maksud lalai bukan kategori kita. Tahu nggak siapa mereka yang lalai? Mereka sholat, habis sholat maksiat. Mereka sholat, habis sholat mereka korupsi. Mereka sholat, habis sholat dia bikin dosa. Itulah neraka wel. Tapi kita insya Allah tidak termasuk. Sepakat dulu, jangan bubar. Selesai azan kita lanjutkan kajian. Karena penyakitnya kalau bubar, sholat dulu ngumpulin susah. Betul? Betul? Jangan takut, kita nggak termasuk orang yang melalaikan sholat. Nanti 30 menit ke depan baru kita tutup, lalu kita sholat berjamaah. Siap? Boleh? Silahkan azan dulu. Tetap duduk yang manis, nanti setelah azan kita lanjutkan kajian.
Iblis sudah masuk surga jadi berujung ke neraka gara-gara buruk. Apalagi kita yang masih tinggal di Masamba lalu buruk. Belum tentu masuk surga, nyium baunya aja belum jaminan, udah buruk. Hello, apa enggak malu dengan iblis? Betul? Maaf, materi ini memang kelihatan ngajak nyengir, tapi sebenarnya pulang ini nyuruh mikir. Nyengir tapi ngajak mikir. Di balik mi'raj ngajarin hidup jangan sombong. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala kesombongan. Maaf, apa yang perlu disombongkan? Mau sombong dengan jabatan? Belajar dari sejarah Fir'aun. Kemana Fir'aun? Legenda, cuma tinggal cerita, ditenggelamkan dalam laut lepas. Merasa paling kaya mau sombong? Belajar dari Korun. Kemana nasibnya? Dia dan hartanya ditenggelamkan di dalam tanah. Maaf, jangan pernah merasa sok cantik di sini, merasa paling cantik, sombong. Kecantikan tidak abadi. Boleh jadi waktu kita masih muda, satu kali kita senyum banyak laki-laki tergoda. Tapi ingat ya, kalau sudah jadi tua, nenek-nenek, satu kali kita senyum berapa banyak laki-laki pingsan? Tongan. Merasa kita paling kuat, tindas sana, tindas sini, tekan sana, ancam sini, mentang-mentang otot gede, urat kawat, leher beton, muka asbes, otot gede, tatonya nggak tanggung-tanggung, lambang naga. Jangan sombong kalau Allah kasih satu penyakit, otot jadi ngecil, lambang naga bisa berubah menjadi lambang cacing pita. Allah kasih satu penyakit aja, stroke, nggak bisa ngapain. Jangan main-main, stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat, apalagi stroke. Betul? Maka istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat. Titip salam untuk semua keluarganya. Bapak Ibu, insya Allah nanti saya akan datang lagi ke sini. Sebenarnya kajiannya masih panjang. Kalau boleh jujur, yang baru saya kupas ini masih terbilang pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Agama berpesan, sebaik-baik makan berhenti sebelum. Sebagus-bagus ceramah biar sukses. Kalau ceramah, kata guru saya, cepat-cepat stopkan sebelum habis materinya. Kenapa? Biar diundang lagi. Baik, yang punya Instagram jangan lupa setelah ini follow Instagram pribadi saya, Ahmad Al-Habsyi_real. Nenek-nenek main Instagram yang ada centang biru. Yang punya handphone, jadikan handphone menjadi ladang amal. Nanti buka YouTube, nonton film layar lebar dakwah saya. Keren filmnya, nangis, makin bikin kita sayang sama orang tua, ingat dengan dosa kepada mereka. Nontonnya nggak cukup pakai tisu, bawakan ibu. Nanti buka YouTube ya, buka YouTube, tulis Gencar TV, subscribe. Judul filmnya Ada Surga di Rumahmu, ada 4 judul, tonton, keren. Dan doakan saya, Ibu Bupati, ada 7 film lagi yang sedang saya bikin. Siapa tahu di sini ada yang mau ikut main di film saya. Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Yang terakhir, informasi dari manajemen. Kalau ada yang hadir hari ini berminat ingin menunaikan ibadah haji tanpa ngantri, daftar tahun ini, berangkat haji plus tahun ini bersama saya. Setiap tahun saya dapat undangan khusus, bisa bawa berapa banyak orang. Nanti kalau ada yang berminat butuh informasi, daftar sekarang sebelum akhir Ramadan. Akhir Ramadan sudah close, visanya keluar, visa undangan khusus. Berangkat dengan saya. Saya kasih nomor handphone boleh? Tapi jangan miss call loh, awas dulu ya. SMS atau WA. Assalamualaikum Ustaz, mohon infonya tentang Haji Plus, nanti akan ditelepon. Mau nomor handphone apa nomor rekening? 0812. Ingat, duit bisa dicari, kesempatan tidak akan terulang kedua kali. Betul? 0812. Kalau datanya masuk dari sekarang sebelum Ramadan berakhir, insya Allah 100% keluar visanya Pak. 0812 93 98
Kosongnya 4 kali, 0000. Sekali lagi saya ulangi, 0812 93 98, kosongnya 4 kali, 0812 93 98, kosongnya 4 kali. Sudah? Baik, yang terakhir amanah lagi. Ibu doakan, saat ini Al-Habsyi Manajemen sedang jihad. Jihadnya pakai otak, jangan pakai otot. Kalah. Mereka bikin musik, jihadnya lawan dengan nasyid. Mereka bikin film yang gak bagus, jihadnya lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk mereka untuk Israel, untungnya kita lawan dengan produk kita untuk Palestina. Doakan, di luar ada air perusahaan saya, namanya Ajwa, botolnya hijau, sudah masuk sampai Palopo, sebentar lagi masuk ke sini. Sekarang ada di luar, nanti beli, minum, niatkan untuk Palestina. Air ini dikhotamkan 30 juz Al-Quran. Ibu tahu air Milagros? Tahu Milagros? Sama kuat dengan Milagros, tapi plusnya Ajwa ada Al-Quran 30 juz. Ajwa lebih murah dari Milagros, plus untungnya buat Palestina. Kalau kita nggak bisa jihad dengan tenaga, kita bantu dengan harta. Karena 90% minuman yang ada di masjid milik perusahaan Yahudi. Yang ceramah ustaz kita, masa Yahudi ngambil untung dari majelis kita? Betul? Maka bantu kami berjihad. Beli ayatnya di luar, niatkan untuk sehat, penyakitnya diangkat karena Quran obat yang paling dahsyat, dan minumannya jadi obat, infaknya jadi amal nantinya, insya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Ikuti doa saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyir Rahmah, salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin, salatan wa salaman taj'aluna min ibadika salihin walhamdulillahi rabbil. Sampaikan salam saya kepada keluarga yang ada di rumah. Mohon maaf saya tidak bisa sholat bareng karena kita musafir jamaah, harus meluncur ke tempat yang lain. Walaupun tidak bersalaman, tapi hati kita akan bersentuhan. Saya senang hadir di sini dan saya akan balik lagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikianlah seluruh rangkaian acara tabligh akbar dan pengajian bulanan BKT Kabupaten Low Utara.